Selamat datang, Anda sedang mengikuti saya sebagai Motorola Edge 7D Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portabel Anda. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas sebanyak 2 kali, dan ini akan menampilkan tombol-tombol pintasan Anda. Sekarang di salah satu bagian ini Anda seharusnya memiliki tombol hotspot, yang saya kira adalah yang ini. Tahan untuk melihatnya, ternyata itu sebenarnya bukan. Oke, pasti yang ini, lalu, ya benar. Jadi, sekarang Anda seharusnya bisa menemukannya di salah satu halaman. Jika Anda tidak bisa menemukannya dimanapun, Anda bisa klik di sini pada ikon pensil ini dan gulir ke bawah di sini, Anda akan melihat banyak tombol pengaturan. Dan setelah Anda melihat hotspot Anda, yang di sini sebenarnya sudah ada labelnya, Anda bisa klik tanda plus untuk menambahkannya. Sayangnya bagian di sini masih belum ada labelnya, jadi Anda harus mencari ikon yang terlihat seperti ini. Jadi setelah Anda menemukannya di sini, tahan dan ini akan membawa Anda ke pengaturannya. Sekarang saya sarankan Anda setidaknya sekali menavigasi ke sini, karena di bawah bagian password hotspot, Anda akan menemukan password yang dihasilkan secara acak. Astaga, benar-benar mengerikan. Ini adalah password yang panjang dan tidak terlalu menyenangkan. Jadi kita akan langsung saja menghapusnya dan kemudian membuat password kita sendiri, yang mana harus memiliki minimal 8 karakter. Sekarang Anda bisa saja membuat password yang rumit, seperti yang dilakukan Motorola dengan password acak mereka. Tapi kita tidak perlu melakukan itu. Jadi, saya akan membuat password yang paling sederhana karena ingatan saya cuma 2. Dan setelah Anda memilih password dan panjangnya 8 karakter, Anda bisa melihat apakah sudah cukup atau belum. Tombol OK akan menjadi abu-abu. Anda bisa mengonfirmasinya dengan memilih OK. Sekarang Anda bisa menggunakan huruf, angka, atau keduanya, tidak masalah. Saya memilih hanya angka agar lebih sederhana. Nah, di bawah itu, ada pengaturan kecepatan dan kompatibilitas. Jadi kita punya 2 opsi. Sebenarnya kita punya 2,4 dan 5 GHz dan ada pesan singkat bahwa 2,4 lebih lambat tapi bisa dideteksi oleh sebagian besar perangkat. Sebagai hotspot, wah itu dia. Bagus sekali. Motorola benar-benar tahu cara menjelaskannya dengan benar. Sekarang yang kedua adalah 5 GHz, kecepatannya lebih tinggi dan kompatibel dengan beberapa perangkat. Oke, menurut saya itu penjelasan yang cukup bagus. Sekarang saya akan menjelaskan ini sedikit lebih lanjut, supaya Anda tahu apa yang harus dicari dan bagaimana membedakannya. Jadi 2,4 itu pada dasarnya adalah Wi-Fi model lama. Sekarang misalnya jika Anda punya laptop dari sekitar 15 tahun yang lalu, kemungkinan hanya ada label Wi-Fi, yang berarti jaringan 2,4 GHz. Jika sebuah perangkat memiliki konektivitas Wi-Fi nirkabel apapun, ya, itu pasti mendukung 2,4. Itu pada dasarnya berlaku sepanjang sejarah keberadaan jaringan nirkabel apapun. Jadi bahkan sampai sekarang, jika Anda punya sesuatu dengan misalnya Wi-Fi yang namanya aneh-aneh, 7xe atau apalah itu kan, kalau ada angka dan huruf yang nggak jelas di situ dan entah apa lagi, itu pasti tetap mendukung yang satu ini. Jadi ini bisa digunakan di hampir semua perangkat yang punya konektivitas Wi-Fi. Nah, 5 GHz itu adalah yang lebih baru. Dan untuk lebih tepatnya, perangkat-perangkat ini adalah yang biasanya di kotaknya tertulis Wi-Fi 6. Bukan 5, anehnya entah kenapa Wi-Fi Alliance mungkin memang bukan yang paling cerdas dalam hal penamaan. Karena mereka punya cara penamaan yang sangat kaku dan sederhana. Jadi, namai saja Wi-Fi 6 dan sudah beres, lalu 6 GHz yang sebenarnya juga ada, malah tidak dijadikan pilihan. Yang di sini seharusnya bisa saja dinamai Wi-Fi 6, tapi malah dinamai Wi-Fi 6E. Ya, begitulah. Itu juga tidak terlalu penting. Jadi, perangkat apapun yang di kotaknya tertulis Wi-Fi 6 pasti mendukung 5 GHz dan juga 2,4. Sekarang, keuntungannya di sini dibandingkan 2,4 atau 5 GHz sebenarnya ada di kedua kasus. Kamu bisa mendapatkan beberapa keuntungan, tapi dalam hal kecepatan dan semua itu, jelas 5 GHz akan lebih baik. Sekarang, perangkat yang hanya diberi label Wi-Fi dari 15 tahun lalu tidak akan mendukung ini. Jadi kalau hanya Wi-Fi, hanya mendukung 2,4, bukan 5. Dan dalam kasus ini, perangkat seperti itu tidak akan melihat hotspot yang kamu buat.
Tapi kamu mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, kompatibel dengan lebih banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan, dan beberapa keuntungan lainnya. Tapi inilah beberapa hal yang paling penting di sini sekarang. Sementara itu, keunggulan utama 2,4 adalah ia pada dasarnya langsung bisa digunakan dengan hampir semua perangkat yang bisa terhubung ke Wi-Fi, jadi sangat mudah untuk diatur dan langsung terhubung. Dan khusus untuk penggunaan jaringan seluler, keuntungan dari 5 GHz yang lebih cepat, latensi lebih rendah, dan sebagainya. Semua keunggulan itu biasanya jadi tidak terlalu berarti, karena kamu menggunakan jaringan seluler yang tidak akan pernah bisa mendekati kemampuan 5 GHz. Jadi biasanya kamu memang mendapatkan kecepatan yang lebih rendah. Secara khusus, misalnya jika kamu tinggal di kota dengan gedung-gedung tinggi, menara 5G, ya sinyalnya memang tidak terlalu bagus untuk menembus beton. Jadi segala jenis hambatan antara kamu dan menara itu yang menghalangi garis pandang secara otomatis akan menurunkan kecepatan dan meningkatkan latensi, dan seterusnya. Tapi ada satu hal di mana 5 GHz lebih unggul dibandingkan 2,4, dan ini juga berkaitan dengan tinggal di area yang padat penduduk. Ini berkaitan dengan gangguan sinyal. Jadi jaringan 2,4 GHz memang oke, tapi sering terganggu oleh perangkat Internet of Things yang tidak jelas, perangkat pintar di mana-mana. Jadi kalau ada orang tolol yang memutuskan untuk menjalankan seluruh rumahnya, puluhan bohlam lampu, semuanya pintar, semuanya membuat jaringan 2,4 GHz sendiri, supaya mereka, kamu tahu, bisa terhubung ke aplikasi sialan. Ponselmu yang memata-matai kamu juga mungkin tidak bisa terhubung atau mempertahankan koneksi ke hotspotmu. Karena lampu-lampu si tolol ini pada dasarnya benar-benar memenuhi pita frekuensi 2,4 GHz. Menciptakan gangguan antara kamu, dengan kemampuanmu untuk terhubung ke hotspotmu sendiri. Jadi hal seperti ini, kamu tahu, jadi menyebalkan. Dan dalam kasus ini, menggantinya ke 5 GHz akan cukup menyelesaikan masalah ini, karena kamu menggunakan frekuensi yang berbeda. Itu yang pertama, yang biasanya nggak benar-benar digunakan oleh perangkat Internet of Things. Dan yang kedua, bahkan jika digunakan, 5 GHz sedikit lebih mampu mengakomodasi banyak sinyal secara bersamaan. Jadi menangani hal itu jauh lebih baik daripada 2,4. Jadi itu akan menjadi keuntungan buat kamu jika kamu kesulitan menjaga koneksi ke perangkatmu. Meskipun sebenarnya kamu tahu perangkatnya kira-kira ada di saku kamu dari laptopmu, tetap saja. Hal lain di sini adalah opsi untuk mematikan hotspot secara otomatis ketika tidak ada perangkat yang terhubung, yang merupakan pilihan yang sangat bagus. Biasanya ini akan mematikan hotspot kamu ketika kamu benar-benar sudah selesai menggunakannya. Dan saya memang menyarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena hotspot akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel kamu. Jadi jika kamu lupa mematikannya, fitur ini pada dasarnya akan melakukannya untukmu. Dan satu hal terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah dalam kasus seperti saya, ketika kamu mengatur hotspot dengan kata sandi yang sangat aman, seperti yang saya lakukan, terkadang kamu mungkin masuk ke sini. Kelola perangkat, dan jika kamu melihat misalnya ada lebih banyak perangkat yang terhubung daripada yang seharusnya terhubung, kamu bisa mengelolanya. Dari sini kamu akan bisa melihat perangkat apa saja yang sedang terhubung ke hotspot kamu saat ini. Dan kamu bisa mengeluarkan mereka, memblokir mereka, karena kamu tahu ada saja orang-orang tertentu. Mungkin saja mereka mencoba melihat jaringanmu dan mencoba terhubung, karena kenapa tidak? Dan jika ada lebih banyak orang seperti saya yang membuat kata sandi yang mudah ditebak seperti ini, maka orang itu mungkin saja bisa menebaknya dengan mudah dan terhubung ke hotspot kamu lalu menggunakannya. Dan dari situ, kamu bisa langsung mengeluarkan mereka, dan bahkan jika mereka tahu kata sandinya, mereka tetap tidak bisa menggunakannya. Dan terakhir adalah nama hotspot yang ada di sini biasanya sesuai dengan nama perangkat, jadi itulah yang akan kamu cari di daftar Wi-Fi. Jadi setelah semuanya diatur, kamu tidak perlu kembali ke sana lagi selama kamu tidak ingin mengubah apapun. Dan dari sini, cari tombol pengaturannya, ketuk untuk menyalakannya, dan kamu sudah siap digunakan. Tapi saya ingin menyebutkan satu hal terakhir. Saat menggunakan hotspot, kamu pada dasarnya akan menggunakan jaringan seluler kamu. Jika penyedia layananmu memberikan kuota bandwidth tertentu per bulan, misalnya 10 GB atau semacamnya, kamu mungkin ingin mengatur batasan, dan kamu bisa melakukannya dengan mengklik di sini pada pengaturan ini. Dan kemudian tidak bisa mengaksesnya. Saya rasa itu akan ada di bagian jaringan dan internet, tapi saya bisa saja salah. Kita akan melihat SIM dan jaringan seluler. Mari kita klik pada kartu SIM kita.
dan mungkin saja kita bisa menemukannya di sini. Ternyata tidak ada apa-apa. Dan ini dia. Jadi letaknya tepat di bawah itu. Sebenarnya. Jadi kita tidak mengklik pada kartu SIM, kita sebenarnya mengklik di sini pada SIM untuk data seluler. Dan dari sana, kamu bisa mengatur peringatan dan batas data ini. Ini akan memungkinkan kamu memilih batas data yang dapat digunakan per bulan oleh perangkatmu. Sekarang, fitur ini akan sangat berguna jika kamu sering menggunakan hotspot tapi memiliki batasan kuota. Dan jika memang ini terjadi, sejujurnya saya tidak tahu apakah ini benar-benar ada atau tidak, tapi saya menduga bisa saja penyedia layananmu secara otomatis menambah bandwidth, seperti berapa gigabyte per bulan yang kamu miliki. Jika kamu melebihi, kamu tahu batas bulanan yang kamu dapatkan, mereka akan menagih biaya tambahan untuk itu. Dan biasanya jika itu terjadi, mereka mungkin akan menagih biaya yang sangat mahal seperti yang selalu mereka lakukan. Dalam kasus ini, kamu benar-benar ingin memilih batasan di sini, jadi kamu bisa klik ini dan memilih peringatan. Ketika kamu mencapai 2 GB atau langsung batas keras, pada titik ini, hotspot kamu dan juga data seluler secara umum akan dimatikan. Setelah kamu melewati batas yang tertera di sini yang bisa kamu ubah. Jadi jika kamu punya kuota seperti 10 GB per bulan, kamu bisa masuk ke sini dan memilih misalnya 9,5. Dan sekarang, dengan demikian setelah kamu mencapai 9,5 GB itu, perangkatmu akan secara otomatis mematikan jaringanmu untuk sisa bulan tersebut yang bisa kamu tentukan di sini. Pada titik ini dalam sebulan, yaitu hari apa dalam bulan kamu akan diisi ulang, yang juga berarti hari apa dalam bulan tersebut. Kuota 10 GB-mu setelah kamu menggunakan 9,5 akan kembali menjadi 10. Jadi ketika kuota direset, misalnya kamu atur tanggal 29 di sini, maka setiap bulan pada tanggal 29, ponselmu akan tahu bahwa kamu sekarang, aku kembali memiliki 10 GB penuh, kuotanya diperbarui, dan kamu bisa kembali menggunakan 9,5 GB yang sudah ditentukan. Sekarang, satu hal lagi adalah kamu bisa mengaturnya sedikit lebih rendah, dan setelah kamu melewatinya, kamu selalu bisa kembali ke sini dan mematikannya. Jika kamu memiliki kebutuhan untuk menggunakan jaringan seluler di suatu waktu, misalnya untuk keadaan darurat, tanpa perlu perangkatmu masuk ke, kamu tahu, penggunaan bandwidth tambahan. Pada umumnya, setidaknya dari pengalaman saya, biasanya ketika kamu melewati batas, seperti 10 GB, setidaknya untuk saya, penyedia layanan saya bukannya memberikan kecepatan normal. Terima kasih. Mereka benar-benar hanya memberi saya kecepatan kurang dari 1 megabit per detik dan saya benar-benar harus berurusan dengan kecepatan kilobit per detik yang membuat membuka apapun jadi sulit. Bahkan untuk hal-hal seperti dokumen yang hanya butuh memuat teks, saya harus merefresh berkali-kali agar bisa termuat sepenuhnya dan tidak mengalami timeout. Jadi dalam beberapa kasus, kamu mungkin masih punya internet, tapi kecepatannya akan sangat lambat dan menyebalkan. Jadi batasan seperti ini, kamu bisa masuk ke sini, matikan saja, dan setelah itu kamu bisa memuat apapun yang kamu butuhkan. Sebenarnya, seperti yang sudah kamu lihat sebelumnya, kamu bisa mengetuk tombol toggle di sini untuk menyalakan, dan sekali lagi untuk mematikannya. Dan ya, itu saja. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.